Shalom teman-teman. Gimana, ada sukacita hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Mas Sito ada sukacita hari ini? Wah, Mbak Cantika apa kabar? Wah, ada sukacita hari ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Masih di masa pandemi, masih apalagi sekarang PPKM. Tapi nggak apa-apa, kita persekutuannya masih online, nggak apa-apa. Tapi kita bisa bersekutu bersama. Oke, langsung saja Mas Sito, untuk memulai komra kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Di Bawah Kepak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oke teman-teman, untuk membuka komra kita pada hari ini, kita akan doa pembuka yang dipimpin oleh Mas Vito. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, berkatilah dari awal hingga akhir kegiatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kami akan bagi berkat. Wow. Saya aja. Oke, silahkan Mas. Ya, berkatnya pada hari ini saya bisa menjadi MC pada komra hari ini. Plak. Dan masih diberi kesehatan. Selanjutnya Mbak Tia. Oh iya, shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya puji Tuhan masih diberi kesehatan. Puji Tuhan juga masih diberi kesempatan bisa jadi MC komra pada hari ini. Terus puji Tuhan hampir 2 minggu nggak keluar rumah karena PPKM juga, karena takut gitu. Udah itu aja, terima kasih. Selanjutnya silahkan Mbak Cantika. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan minggu ini nggak terlalu banyak kegiatan karena PPKM juga. Takut mau keluar, tapi bosan banget sih sebenarnya. Jadi ya kayak setiap hari itu cuma main HP, nonton gitu-gitu tok. Nggak produktif sama sekali, tapi ya puji Tuhan masih diberikan kesehatan, masih bisa seneng-seneng. Puji Tuhan jadi pemusik lagi. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mbak Cantika. Oh ya teman-teman yang ada di rumah, boleh banget bagi berkatnya di kolom komentar ya di bawah ini. Ditulis ya berkatnya selama seminggu, selama sebulan, pokoknya berkatnya teman-teman deh boleh ditulis di bawah. Terima kasih. Ya, dan selanjutnya kami akan masuk ke firman dan sebelumnya menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Teman-teman remaja GKJ Wonosari yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan pada
saat ini, persekutuan remaja saat ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk dalam doa. Agar sabdamu boleh menjadi kekuatan bagi kami kaum remajamu, demikian pula boleh menjadi bekal bagi kami sebagai remaja-remaja gereja yang turut ambil bagian atas karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami memohon Roh Kudus menaungi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami siap menerima sabdamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini, sabda Tuhan yang akan kita dengar terambil dari surat Efesus pasal 1. Surat Efesus pasal 1. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk kita menghayati sabda Tuhan, kita akan mengawali dengan diskusi. Kita akan ngobrol. Ya, kita tahu saat ini kita semua sedang menjalani PPKM darurat. Tahu apa itu PPKM darurat? Apa kepanjangannya? Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kenapa kok diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat? Kegiatan masyarakat itu berarti kegiatan apapun masyarakat yang bersifat komunal, kebersamaan kan. Bukan kegiatan pembatasan kegiatan orang, tetapi kegiatan masyarakat. Berarti kegiatan yang melibatkan banyak orang. Masyarakat dibatasi. Kenapa? Karena kita melihat fakta
bahwa virus corona dampaknya semakin meningkat, laju paparannya. Jadi orang yang terpapar semakin banyak, kemudian yang mendapatkan akibatnya, efeknya juga semakin luas juga. Nah, oleh karena itu perlu kita tahu nih, apa yang sebenarnya kalian kaum remaja ketahui tentang corona ini. Ayo, siapa yang mau ngomong tentang corona? Siapa? Kamu? Oke. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang virus corona ini? Menurut saya penyakit atau virus yang menjangkit ke semua orang yang menyebabkan imunitas yang terkena itu menurun. Gitu. Ya. Dan hampir seluruh dunia. Ya. Jadi virus corona ini kita tahu sejarahnya dulu awalnya berasal dari Wuhan, Cina kan begitu. Kemudian karena penularannya dari manusia ke manusia yang lain sehingga sekarang menyebar ke seluruh dunia. Virus ini adalah virus yang kemudian menurunkan imunitas atau apa itu imunitas? Kekebalan tubuh. Ya, kekebalan atau daya tahan tubuh. Nah, ini virus yang sekarang bukan hanya menjangkiti Gunung Kidul, ya toh, bukan hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia mengalami. Nah, apa sebenarnya imbas dari atau akibat atau efek dari orang yang terpapar virus corona? Efeknya itu jadi imunitasnya menurun. Kalau imunitas menurun terus? Jadi mau beraktivitas susah, maksudnya sesak nafas, terus juga batuk-batuk, gitu, lemas badannya. Terus bagaimana dengan mereka yang kemudian sekarang banyak nih kasus sampai meninggal dunia ini? Kenapa? Karena terus kalau yang udah punya penyakit bawaan itu kayak mempercepat apa ya? Ya, bahasa medisnya orang yang punya komorbid. Komorbid itu berarti sudah ada penyakit penyerta. Sudah punya penyakit dulu, kemudian kalau terkena virus ini kayak virus ini kemudian nyengkake, ya kan? Nyengkake. Tahu nyengkake enggak? Nyengkake itu kemudian mendesak, kemudian menguatkan penyakit itu, semakin memperparah penyakit itu. Nah, padahal tidak semua orang itu sadar atau bahkan juga tahu kalau punya penyakit penyerta. Kita nih yang kelihatannya sehat belum tentu loh. Misalnya ada nih yang ternyata tidak pernah ketahuan kalau ternyata punya diabetes. Ada yang tidak pernah ketahuan yang ternyata dia punya asma. Yang tidak pernah ketahuan dia punya penyakit darah tinggi. Atau ternyata memang dia tahu dari kecil misalnya ada yang sudah asma, flek dan lain sebagainya. Nah, ini efek pada tubuh seseorang. Yang kemudian virus ini kalau pada orang yang punya komorbid akan semakin memperparah. Nah, kemudian eksesnya apa lagi nih selain pada tubuh akibat dari adanya pandemi ini? Karena semua dunia, semua negara-negara di dunia ini akhirnya banyak yang terpapar. Bagaimana akibatnya? Ekonominya menurun. Ya jelas. Kalau tidak percaya tanya tuh bapak ibu kalian. Ya sekarang yang dagang susah, ya kan? Orang yang jualan, apalagi dalam PPKM darurat ini semuanya harus tutup. Gitu. Orang kalau makan kuliner tidak boleh di tempat, harus bawa pulang. Orang mau belanja pun kemudian takut. Apalagi ekonomi menurun. Banyak yang di-PHK. Banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Siapa lagi? Terus buat pendidikan juga kita dampaknya jadi sekolah di rumah, ya, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa berinteraksi. Ya, kalian yang masih studi, baik yang sekolah maupun yang sudah kuliah, itu harus menerima dampak studinya di rumah secara online. Padahal lebih enak online apa enak tatap muka? Tatap muka kan? Tenane. Tapi
kalau ujian di rumah. Oh, kalau ujian enak di rumah ya, soalnya bisa sambil nelak dia. Curang. Ya kan? Tapi tidak, kemudian dalam hal penerimaan juga tidak mudah kan. Nah, kemudian apa lagi efeknya, dampaknya? Relasi-relasi gimana? Hubungan-hubungan, kemasyarakatan, hubungan sosial. Jadi ya susah Pak, jadi kita ngobrolnya, komunikasinya itu lewat dunia maya, lewat HP. Ya kan, dulu yang bisa dari satu kota ke kota yang lain, punya saudara, punya teman, bisa ketemu, ya toh, main, sekarang mengalami pembatasan, sulit. Nah, ini efek dari virus corona yang memang harus kita ketahui dan itu tidak bisa menutup mata. Nah, karena begitu mengerikan imbas atau efek atau dampak dari virus corona ini, pemerintah melakukan beberapa hal kebijakan, antara lain apa? Menyuruh orang untuk vaksin, kemudian memberlakukan dulu ada PSBB, ya, pembatasan sosial, ya, berskala besar, sempat terjadi itu. Tetapi ternyata sampai sekarang virus ini belum bisa ditangani. Ya. Daripada kita menyalahkan banyak pihak, kita kemudian membuat suasana semakin keruh. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai remaja gereja? Apa yang bisa kita lakukan? Ambil bagian atau peran apa yang bisa kita lakukan? Ayo, apa menurutmu yang bisa kita lakukan? Bisa memakai masker, ya, menjaga jarak, memakai masker, menjaga jarak, terus menghindari kerumunan, tidak keluar rumah kalau tidak ada acara yang sangat ya, mengurangi mobilitas. Siapa lagi? Terus bisa menjaga imunitas. Contohnya makan makanan bergizi, olahraga, ya. Itu contoh hal-hal yang bisa kita lakukan, kan? Untuk diri kita sendiri. Setiap pribadi remaja gereja kita dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan 5M. Pertama, memakai masker. Ya, jangan disepelekan. Ada yang mengatakan kan masker ini menyelamatkanku dan menyelamatkanmu, kan? Ya. Orang boleh yang tidak percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Tetapi jangan salahkan kami yang percaya soal ini, kan gitu. Karena apa? Karena buktinya sudah banyak. Ya. Mungkin teman-teman tidak semua mengalami pengalaman paparan virus corona. Tapi saudara kita ini kemarin kehilangan Pak D-nya. Pak D-nya sampai meninggal dunia karena terpapar virus corona. Ya. Padahal sebelumnya sehat-sehat saja, juga rajin olahraga dan lain sebagainya. Memakai masker. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan. Setidaknya kalian selalu kemana-mana bawa hand sanitizer. Ini ada baiknya loh, supaya kita itu tidak kemproh. Pulang dari mana cuci tangan. Sebelum melakukan aktivitas cuci tangan. Kenapa sebelum melakukan aktivitas cuci tangan? Misalnya seperti ini nih, kita menggunakan mikrofon. Kalau saya tidak cuci tangan dulu, saya dengan kotor, saya megang mikrofon itu, kemudian mikrofon itu mbok pegang, kan sudah dalam paparan kotor. Tapi setidaknya kalau saya cuci tangan dulu, saya tetap bersih dan memegang mikrofon itu bersih. Kamu memegang mikrofon itu juga tetap bersih. Selesai itu cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kalau memang harus menghadiri acara yang memang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar, misalnya kalian harus diundang oleh sekolah karena ada apa gitu, nah, tetap menjaga jarak. Kemudian apa? Menjauhi kerumunan, ya, menjauhi kerumunan, tidak nongkrong-nongkrong dulu, apalagi ini PPKM darurat ini sama sekali tidak boleh. Kemudian yang terakhir, mengurangi mobilitas. Kalau memang tidak penting keluar rumah, ya tidak usah keluar.
Tidak usah keluar rumah. Kemudian memang secara personal kita bisa juga meningkatkan imunitas dengan makan makanan yang bergizi. Kita melakukan olahraga di rumah, ya toh, olahraga ringan. Setelah makan pagi sarapan DD dulu, tahu DD? Berjemur. Ya, berjemur. Kemudian habis berjemur lakukan olahraga ringan. Ya, raketung di depan rumah cuma lompat-lompat, jingklak-jingklak gitu. Soal orang lain melihat orang gila ya enggak masalah. Kan hanya dikatakan orang gila enggak melacak toh, kan gitu, enggak keluar darahnya toh. Biarkan aja, lompat-lompat atau push up dan lain sebagainya. Atau nyapu halaman itu bagian dari olahraga, kemudian berkeringat dan lain sebagainya. Oke, itu bagi diri kita. Apa yang bisa kita lakukan itu. Tetapi itu untuk diri kita. Meskipun itu juga berlaku untuk orang lain. Nah, terus apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai kaum remaja? Misalnya berkaitan dengan penggunaan medsos. Misalnya kalian tahu nih ada pemberitaan-pemberitaan di media sosial atau kamu mendapatkan berita apa? Bagaimana responmu? Ya, tidak membesar-besarkan keadaan. Betul. Terus tidak menyebarkan berita hoax. Tidak menyebarkan berita hoax. Ini yang penting. Kita harus belajar menjadi orang yang tahu, bukan sok tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan pernah kita berstatement. Oh, corona itu bohong. Oh, bohong tenan, boh. Kamu tahu, boh, corona ini. Berani mengatakan seperti itu. Kalau tidak tahu kamu mengatakan begitu, oh kamu sudah melakukan yang namanya fitnah, bersaksi dusta. Nah, ini penting. Kita tidak menyebarkan berita bohong, tidak mudah terprovokasi. Terus apa yang bisa kita lakukan terhadap misalnya ada teman, sahabat, tetangga kita yang kemudian ternyata terpapar oleh virus corona? Menyuruh isolasi mandiri. Menyuruh isolasi mandiri, apalagi menghubungi apa ya? Ya, misalnya kita tahu nih ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, kan di masing-masing wilayah mulai dari tingkat RT ada gugus loh. Ada gugus darurat. Nah, menghubungi itu. Terus apalagi kalau bagi mereka yang sudah menjalani isolasi mandiri atau bahkan sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Mensupport. Ya, mensupport. Kelihatannya sepele teman-teman. Mensupport baik dengan kata-kata yang positif, membangun, demikian pula berdoa. Itu memiliki daya kuat untuk meningkatkan pengharapan, menguatkan psikis, menguatkan imunitas, meningkatkan imunitas. Nah, kelihatannya sepele. Yo semangat, jangan menyerah. Kemudian bahkan kalau memang bisa video call berdoa. Atau ada beberapa pengalaman, misalnya ada teman yang terpapar, kemudian secara kolektif membuat pujian, nyanyi bersama menggunakan Zoom itu bareng-bareng digabungke untuk mensupport. Ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi virus corona saat ini. Tetapi mari kita lihat lebih dalam, kenapa sih kita melakukan semua ini? Apa yang menjadi dasar ketika kita harus melakukan semua hal tadi? Baik untuk diri kita melakukan 5M, gitu, termasuk ketika kita kemudian melakukan tindakan-tindakan support doa bagi orang-orang lain yang terpapar virus corona, tidak menyebarkan berita-berita hoax. What the reason? Apa alasanmu melakukan semua itu? Apa alasan? Nah, inilah yang perlu kita ketahui di dalam sabda Tuhan tadi. Di dalam surat Efesus pasal 1, ini yang harus kita ketahui.
Efesus pasal 1 ini menjadi dasar penting surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu tentang dasar iman Kristen, tentang yang namanya sola gratia, tentang yang namanya anugerah, bahwa you diselamatkan itu karena anugerah. Ketika kita menerima pengampunan dosa, itu bukan karena kita yang meminta, bukan karena itu usaha kita, upaya kita, tetapi semua itu karena anugerah Allah. Itu yang harus menjadi poin utama. Nah, oleh karena itulah di dalam surat Efesus pasal 1 tadi, khususnya di ayat 12, dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ini yang menjadi garis bawah. Ketika kita yang sudah menerima kasih Kristus, ya kan? Hidup kita harus kita persembahkan sebagai puji-pujian bagi Allah. Ini yang harus menjadi tolak ukur dimanapun remaja-remaja gereja melakukan aktivitas, tindakan, perkataan, perasaan apapun, tolak ukurnya di sini. Ini yang aku lakukan, ini yang aku katakan, ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan enggak ya? Ini mencerminkan kemuliaan Tuhan atau justru mencemarkan nama Tuhan? Nah ini tadi, misalnya kamu nekat nggak pakai masker, kamu nekat tetap dalam kerumunan, kamu pokoknya melanggar semua protokol kesehatan. Kira-kira itu menunjukkan kamu itu orang Kristen atau enggak? Ya kan? Justru itu mempermuliakan nama Tuhan atau mencemarkan nama Tuhan. Nah, ini yang menjadi kemudian menjadi barometer bagi kita ketika kita melakukan sesuatu. Ini yang pertama. Nah, dasar kekristenan tentang iman Kristen adalah sola gratias, dan itu yang kemudian menjadi roh, spirit ketika kita melakukan segala sesuatu agar kita menjadi puji-pujian bagi Allah. Karena Allah sudah memberikan anugerah tadi, mestinya hidup kita menjadi puji-pujian bagi Allah. Tetapi yang kedua, ya, selain kemudian hidup kita menjadi puji-pujian bagi Allah, yang kedua yang menjadi tolak ukurnya adalah memang di sini tidak tertulis. Tetapi jemaat di Efesus yang dulu diingatkan oleh Rasul Paulus ini bagaimana kehidupannya. Seperti tadi ketika you melakukan mendoakan orang yang terpapar virus corona, ketika kemudian memberikan support kepada orang yang terkena virus corona, itu apa dasarnya? Mari coba dibuka surat Wahyu pasal 2, kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2. Saya akan membacakannya mulai dari ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, dasar dan caranya itu harus dengan kasih. Motivasinya adalah kasih, cara-caranya juga harus dengan kasih. Sebagai contoh nih di media,
Misalnya kamu mendengar pemberitaan tentang virus corona ini, kemudian mereka yang tidak percaya, mereka yang mengkritik, mereka yang mencela, mereka yang mengumpat dan lain sebagainya. Kamu akan melakukan apa? Ada kecenderungan kita ikut terpancing secara emosional kemarahan, ikut mengumpat, ikut mencaci. Gitu. Maaf dengan bahasa kasar ya. Oh, kamu tuh bodoh, kamu nggak ngerti tentang corona, misalnya gitu. Nah, terhadap orang-orang yang seperti itu, loh sama saja. Berarti kamu juga terpancing secara emosional. Inilah yang dicela oleh jemaat di Efesus. Kalau kita melihat ada hal yang tidak benar, kemudian kita meluruskan, kita harus mendasari dan melakukannya dengan kasih. Termasuk ketika kemudian kita memberikan bantuan-bantuan kepada yang lain, kita juga harus mendasarinya dengan kasih. Jadi Rasul Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Efesus, mempersiapkan jemaat di Efesus supaya berlaku seperti itu. Tetapi sayangnya jemaat di Efesus tidak memberlakukannya. Oleh karena itu kitab Wahyu ini yang merupakan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Justru yang luar biasa, jemaat Efesus adalah jemaat pertama yang dikritik oleh Tuhan, dicela oleh Tuhan. Loh kok iya? Kok bisa? Iya, padahal jemaat Efesus mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka setia terhadap ajaran gereja. Mereka setia terhadap doktrin-doktrin gereja. Mereka setia terhadap peraturan-peraturan gereja. Mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka juga tidak mudah terpapar oleh ajaran-ajaran sesat. Mereka setia. Tetapi kenapa mereka dicela? Karena meskipun mereka setia, mereka tidak melakukan pelanggaran, gitu, tetapi mereka tidak punya kasih. Ya sama saja. Nah ini yang penting. Kita sebagai remaja-remaja gereja, kita harus memiliki jiwa kasih di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita berkata-kata, baik ketika kita bertindak, harus kita dasari dengan kasih dan dengan cara-cara yang penuh kasih. Inilah yang kiranya boleh menjadi bekal bagi remaja-remaja GKJ Wonosari untuk kita menghadapi pandemi corona saat ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan selama PPKM darurat. Yuk kita jangan sembrono, kita juga patuhi. Semua itu kita dasari dengan kasih. Dan itu semua bermuara bagi kemuliaan atau puji-pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Wahyu atas firman yang diberikan. Semoga firman-Nya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, untuk menutup Komera pada hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Mbak Tia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan ketika Tuhan sudah memberkati persekutuan kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami, kiranya Tuhan berkati, dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk menutup komera kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian yaitu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang.
yang sudah mengikuti persekutuan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di Komnas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.